warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan berbagi saya itu tentang disiplin positif. Ini dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum dan Ibu Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Izinkan saya menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang disiplin positif. Pemahaman yang telah saya dapatkan selama saya mengerjakan dan belajar tentang disiplin positif. Sebelumnya pasti sudah kenal nama Desi Amelia, tempat tugas kita sama-sama di SMP Mas Sijunjung dari tahun 2010 dan mudah-mudahan sampai seterusnya. Mata pelajaran IPA, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sijunjung. Sebelum kita lanjut, kita senam dulu untuk menyegarkan. Yuk. Senamnya tidak perlu berdiri banyak-banyak, kita senam-senam sedikit saja.
sudah panas ya. Kita masuk ke materi kita, itu tentang disiplin. Disiplin di sini, kalau selama kita berada di sekolah ini, disiplin menurut hemat kita semua itu adalah ketika seorang anak mentaati peraturan. Bukan begitu Ibu? Ya. Asumsi kita bahwa ketika seorang anak dia bisa disiplin, dia bisa menuruti semua peraturan, pasti dia akan berhasil. Itu menurut pengertian kita. Tapi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan Dayen dosen itu adalah seorang ahli disiplin di sekolah. Ki Hajar Dewantara yang menyatakan, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti motivasi dalam diri. Nah, kita bandingkan dengan pendapat Dayen dosen. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini bisa kita garis bawahi dua. Yang pertama motivasi internal, yang kedua mengacu pada nilai, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini ada sedikit pergeseran makna sebenarnya. Bukan disiplin itu sebenarnya menurut pemahaman saya, disiplin itu bukan ketika anak mentaati semua peraturan yang dibuat oleh sekolah, tapi disiplin itu adalah sesuatu yang muncul dari dirinya agar dia bisa memilih tindakan yang betul menurutnya, menurut nilai-nilai yang dihargainya. Nah, nilai-nilai yang dihargainya itu tidak bisa katakan nilai yang dibuat anak, tapi nilai yang sudah ada tuntutannya, nilai yang bersifat mulia. Nah, itu yang kita namakan dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yaitu adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal ini oleh untuk pelajar itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 bahwa karakter pelajar di Indonesia itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi, ketika seorang anak dia disiplin, berarti dia bisa memunculkan motivasi internal untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, bukan untuk mentaati peraturan, tapi untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan. Itu pemahaman yang saya dapatkan selama di modul ini. Selanjutnya, untuk motivasi dalam diri, sebagai manusia kita dibagi atas tiga motivasi. Itu tindakan dan perilaku manusia itu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, seseorang berbuat untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tentu bisa saja seorang anak tidak memanjangkan rambutnya karena dia takut rambutnya akan dipotong nantinya, akan dipotong di sekolah sehingga dia malu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang anak dia belajar keras itu karena ingin mendapatkan juara kelas, itu berarti untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah level tertinggi motivasi perilaku manusia. Seseorang itu berbuat, dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan penghargaan, dan juga berlaku bukan karena takut hukuman, tapi muncul motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini adalah level tertinggi. Nah, sekarang motivasi apakah yang umum yang mendasari perilaku anak kita? Nah, sekarang kita diskusikan ibu-ibu, kalau anak kita di sekolah kita sekarang itu kira-kira masih berada di tahap yang mana, masih di level yang mana ibu? Oke, tulis ya. Baik Bu, terima kasih. Kalau yang saya lihat, berdasarkan yang saya lihat di sekolah kita, anak kita berada di level kedua. Jadi mereka melakukan sesuatu kalau ada penghargaannya, bukan kalau ada penghargaan nanti kerjakan ini ya, kasih ini, baru mereka termotivasi. Tapi kalau tidak ada itu, mereka cuek saja, walaupun ada hukuman mereka cuek. Iya, berarti mereka sudah di level kedua. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Krista berarti atas pengamatannya yang kepada anak-anak kita selama ini ya. Nah, untuk motivasi anak kita memang sudah di level kedua. Nah, seperti begini, ketika ujian penghargaannya dapat kartu kendali, bisa ujian, maka mereka melakukan itu, ya, berusaha. Meskipun ada hukumannya, itu berarti mereka peduli, berarti mereka sudah level kedua. Tapi itu baru didasari dari diri dari sisi sendiri. Akhirnya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau ada yang melanggar, tentu ada yang terjadi berikutnya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini. Nah, anak-anak yang melakukan pelanggaran itu akan kita tindak. Ada 3 bentuk tindakan yang kita lakukan. Pertama, hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir itu restitusi. Nah, ketiga-tiga ini itu adalah sebuah tindak lanjut dari pelanggaran, tapi dia memiliki perbedaan. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi itu adalah sebuah disiplin, tapi dia belum bernilai positif. Sedangkan restitusi itu adalah sebuah disiplin yang bernilai positif. Kenapa bisa demikian? Jadi kita harus memperhatikan satu persatu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman dia bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Jadi kita garis bawahi, hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan dia bisa menyakiti fisik dan psikis. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi
itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi misalnya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak selesai pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi ini yang mengikuti ini sudah diketahui oleh murid, dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, dapat kita perjelas bahwa hukuman itu dia bersifat langsung kita berikan dan menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sudah ada sebelum kejadian dan itu sudah kita sepakati. Nah, ibu sudah jelas, sudah bisa ibu perbedaannya, sudah apa perbedaannya ya? Nah, untuk nilainya itu hukuman itu lebih ke identitas gagal. Nah, lebih dia membentuk image bahwa murid itu adalah seorang yang gagal. Sedangkan konsekuensi itu dia memang dia belum bernilai positif, tapi mungkin dia sudah bisa mengembalikan rasa bersalah murid. Nah, dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah kita lebih cenderung melakukan hukuman atau konsekuensi. Bagaimana Ibu? Mau berpendapat Ibu? Kita lebih cenderung memfokus atau konsekuensi. Kalau menurut pendapat saya, mungkin di sekolah kita ini lebih cenderung kita kepada tahap yang kedua, yaitu konsekuensi. Karena sebelum kita melakukan hukuman kepada anak, sudah ada kesepakatan kita dengan siswa kita. Contohnya ketika siswa kita akan mengikuti ujian, itu biasanya sebelumnya diberitahukan bagi yang belum lengkap tugas tidak akan mendapat tanda tangan dalam kartu kendali. Jadi berarti kita sudah berada di tahap kedua, itu konsekuensi. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Berarti kita sudah di tahap konsekuensi ya Bu, karena skala peraturan itu sudah kita bicarakan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman saya, ketika di kelas saya kemarin ada seorang anak, dia itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak membuat PR, lalu dihukum berkeliling lapangan, tapi setelah dihukum dia tidak akan mengerjakan tugasnya lagi. Nah, tapi kalau kita konsekuensi seperti yang kita lakukan sekarang, ketika anak tidak buat tugas, konsekuensinya dia harus dikurung, dipusaka, kerjakan tugasnya, dia mengerjakan. Berarti konsekuensi sedikit lebih baik daripada hukuman. Nah, karena hukuman itu tidak menebus kesalahannya. Nah, sedangkan konsekuensi menebus kesalahannya dan bisa memperbaiki dirinya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, satu lagi, ini yang kita nilai sebagai yang disiplin positif, itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, restitusi ini mungkin masih baru, hal yang baru yang mungkin saja itu belum umum untuk kita terapkan, tapi sebenarnya secara tidak terstruktur itu sudah pernah kita lakukan juga sebenarnya ketika anak berbuat salah, namun tidak kita lakukan secara masif ya. Nah, misalkan seorang anak berbuat salah, itu kita tidak serta-merta menyalahkannya, tetapi kita menanyakan dulu kepadanya apa yang diyakininya, orang seperti apa dia, mau jadi seperti apa dia. Jadi di sini kita bukan bukan memberikan sebuah hukuman, bukan memberikan sebuah tindakan penebus kesalahan, tetapi kita menanamkan kepadanya nilai apa yang telah mereka perbuat dan nilai apa yang harus mereka kembangkan selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Nah, selama ini kita sudah mendengar tentang kesepakatan kelas dan sudah pernah kita lakukan. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan bagaimana keyakinan kelas dibuat? Nah, keyakinan kelas itu sangat berbeda jauh dalam peraturan kelas. Sekarang kita lihat dulu apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih tinggi dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini dia mengandung nilai kebajikan dan dia adalah hasil pendapat seluruh warga kelas. Nah, dan kita harus meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengalaman saya kemarin di kelas 7, keyakinan kelas itu awalnya terbuat dari peraturan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Nanti peraturan kelas itu akan kita ubah itu menjadi sebuah nilai-nilai keyakinan yang kita perkirakan semua anggota di dalam kelas bisa mentaatinya. Misalkan seluruh warga kelas 7A bersedia membuat kelas menjadi bersih. Nah, itulah dia keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Nah, sekarang kita lakukan prosedur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, untuk membuat keyakinan kelas, seluruh anggota kelas harus bercurah pendapat itu bersama-sama mendiskusikan tentang peraturan-peraturan yang harus dibuat di kelas. Nah, masukkan semua hasil curah pendapat yang bisa kita catat di papan tulis. Lalu menyusun kalimat-kalimat peraturan yang disampaikan oleh anak tadi menjadi sebuah kalimat positif. Lalu kita tinjau ulang peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu kita tinjau ulang lagi. Nah, setelah itu kita setujui, kita tanda tangan bersama, kita tempel keyakinan kelas ini. Nah, sebagai pengalaman, ini saya ceritakan sedikit tentang cara kami di kelas 7A kemarin membuat peraturan kelas. Yang pertama, 32 orang murid di kelas 7A itu masing-masing saya minta pendapatnya tentang bagaimana peraturan di kelas seharusnya. Nah, setelah dibuat, tidak masalah sama. Kadang ada anak 1, anak 2 itu sama peraturannya, jadi nggak masalah.
Lalu lagi, misalkan jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh main handphone, tidak boleh makan sedang dalam kelas. Nah, itu kan berupa masih kalimat negatif tuh. Nah, di sini keyakinan kelas itu role-nya itu disuruh menggunakan kalimat positif. Jadi kita ganti. Tidak boleh membuang sampah sembarang, kita ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan dan minum sedang belajar, kita diganti dengan berlaku tertib saat belajar. Nah itu. Lalu setelah banyak tadi kita lihat mana yang patut yang bisa digabung, mana yang sama maksud peraturannya kita gabung. Nah kita ciutkan dia, misalkan membuang sampah tidak boleh, membuang sampah ke tempatnya, tidak harus rajin piket, berarti itu kita jadikan dia sebuah kebersihan, nilai kebajikan. Nah, lalu kita keyakinan dalam berupa nilai kebajikan tadi kita tinjau ulang lagi. Nah, sehingganya kita lihat mana yang bisa terlaksana dan mana yang tidak bisa terlaksana. Nah, setelah sepakat, kita buatkan sebuah poster, lalu kita tanda tangan bersama. Dan itu yang kita tempel nanti di kelas untuk diyakini secara bersama-sama. Nah dari sini untuk awal semester depan kita bersama-sama hendaknya memulai bagaimana keyakinan kelas itu terbuat. Nah nanti kita akan berkolaborasi bersama bagaimana semua kelas punya keyakinannya masing-masing. Nah selanjutnya dari keyakinan kelas itu kita harus mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar siswa. 5 kebutuhan dasar siswa itu karena siswa seluruh manusia, berarti kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Itu pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat logis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dan kasih sayang, kebutuhan kasih sayang yang rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi diterima oleh lainnya seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok. Nah, bagaimana seorang anak ingin diterima oleh gurunya, ingin diterima oleh teman, ingin diterima oleh lingkungannya, itu kebutuhan sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, diakui dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Nah, kalau untuk anak-anak itu kebutuhan kesenangannya itu pasti bermain. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar ini itu harus kita penuhi. Dia ibarat kita makan ya. Kalau misalnya kita belum kenyang, pasti pengen masih mau makan lagi. Nah, begitu juga dengan 5 kebutuhan dasar. Kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak kita penuhi, maka anak-anak akan terus berusaha mencari cara supaya dia mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, kemarin itu ada di kelas saya mengajar, waktu saya mengajar kelas 9, ada si Gozi itu dia sering tidak masuk, dia malas. Lalu ada satu waktu dia masuk, tapi saya agak sedikit mengacuhkan karena sudah sering nggak masuk, segala ini mungkin agak terabaikan oleh kita. Tapi dia terus mencari cara mengganggu teman segala macam supaya dia diperhatikan. Nah, sampai akhirnya saya mendatanginya. Gozi, kenapa? Ada apa, nak? Nah, setelah tak ada, Bu. Setelah saya tegur, tampak senang di wajahnya. Oh, berarti ini anak mau diakui keberadaannya. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa setiap anak maupun anak yang bagaimanapun tingkat kemampuan kognitifnya, mau siapapun orangnya, dia pasti butuh 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar yang memang harus ada pada diri manusia.
Selanjutnya, jika 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, khususnya untuk murid, itu akan muncullah dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Adalah tempat khusus di alam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jika kebutuhan dasar anak itu kita penuhi, maka dia akan merasa bahagia, dia akan merasa kelasnya, dia akan merasa sekolahnya adalah tempat sebagaimana dari pikirannya, sehingga dia dunianya menjadi berkualitas. Nah, bukan tidak mungkin bahwa akan membentuk insan-insan berkualitas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol ini kita mungkin akan sedikit merefleksi ke diri kita. Kita posisi kontrol yang mana? Kita berada di mana? Nah, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, mungkin kita masih bingung, kita mau di posisi mana? Nah, sebelum untuk tahu kita di posisi mana, kita harus tahu apa betul sih perbedaan masing-masing posisi kontrol. Yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru pada posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa murid memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang berada posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu terakhir. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, sekarang kita telah kembali apa itu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu adalah di mana posisi kontrol menghukum itu adalah di mana kita memberikan hukuman kepada anak, bisa dalam bentuk fisik, dalam bentuk verbal yang bisa menyakiti anak. Nah, kadang kita berkata, berarti peraturan kita harus lebih keras dari ini. Kita harus bisa menegakkan peraturan ini kepada anak. Nah, berarti itu kita sudah berada pada posisi kontrol penghukum. Karena kita maunya kalau anak salah, caranya memang dihukum untuk membenarkannya. Dan cara yang paling benar adalah caranya kita. Itulah posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluarnya memang lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Atau gimana? Coba kalau orang tua kamu gini, pasti orang tua kamu sedih. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Saya pribadi mungkin Bapak Ibu pernah berada di posisi ini ketika waktu jadi pembina upacara misalkan. Waktu itu saya bilang, kalau ketika kamu malas-malasan belajar, ingat orang tua kamu banting tulang di rumah, betapa susah payahnya mereka. Lalu ketika murid tersadar, oh saya merasa bahagia, berarti penyampaian saya ini masuk ke titik. Nah, sebenarnya itu tidak. Sebenarnya itu kita membuat murid merasa bersalah, kita membuat murid merasa dia jadi orang yang gagal. Nah, itu sebenarnya harus kita hindari, Bapak Ibu. Bagaimana kita membuat suatu kesalahan murid itu dia harus merasa bersalah-bersalahnya. Dia harus merasa bahwa dia gagal, dan mungkin tujuan kita supaya dia bisa memperbaiki itu selanjutnya. Tapi itu salah, bukan itu intisari dari perbaikan diri itu, bukan karena dia harus merasa bersalah terlebih dahulu. Nah, itulah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan.
Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya ketika terjalin hubungan baik antara murid dan guru. Nah, negatifnya di mana? Nah, negatifnya murid akan selalu berpikir bahwa guru akan selalu membantunya, sehingga tidak muncullah motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, ketika guru tidak membantu, dia akan merasa sangat kecewa sekali. Nah, itulah lemahnya posisi kontrol teman. Nah, ciri-cirinya ada yang beda, ada guru-guru seperti ini misalnya. Ayo bantu demi bapak. Lalu, ayo ingat enggak dulu bapak pernah bantu kamu kan? Makanya sekarang kamu udah seperti itu. Lalu ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi kita berusaha menolong murid, membantu murid terus bertindak. Kita adalah sebagai temannya, tapi itu kita mematahkan motivasi internal yang ada dalam hidup kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol yang keempat, yaitu posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat mengubah memberi jarak atau memisahkan hubungan kita antara murid dengan guru. Nah, kalau seorang posisi kontrol pemantau, dia akan sering berkata, peraturannya apa, konsekuensinya apa. Nah, lalu apa yang telah kamu langgar, apa yang telah kamu perbuat. Nah, itu seorang pemantau. Nah, seorang pemantau itu selalu mengandalkan hitungan kecacatan. Seperti kita berpikir, ibu-ibu pasti kita bilang, kalah kamu terlambatnya sudah 3 kali dalam bulan ini. Lalu misalnya Rudi, kamu terlambatnya 15 menit. Padahal orang masuk 7.30, kamu datang jam 7.45. Kan jadi kita berdasarkan perhitungan catatan yang memang real, tapi kita memberikan sebuah konsekuensi pada murid tentang apa yang telah dilanggarnya. Nah, pada posisi pemantau ini kita tetap akan dapat menyakiti murid, kita akan tetap melukai murid. Nah, dan dia tidak serta-merta bisa menunjukkan nilai-nilai kebajikan dari dirinya. Nah, setelah dari 4 posisi kontrol ini kan selalu ada lemahnya tuh. Nah, mana yang baik? Nah, ini dia posisi kontrol kelima. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu apa rencanamu ke depannya? Nah, seorang posisi manajer, dia tidak memberikan sanksi, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi, tapi dia bersama murid menggali nilai-nilai yang ada pada diri murid sehingga murid bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itulah posisi kontrol manajer. Bisa murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, pada dasarnya kita semua guru itu akan berusaha untuk berada pada posisi kontrol manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih kuat. Nah, nanti setelah kita bercerita dengan murid, setelah dia mengutarakan bagaimana tindakan pertanggungjawabannya, nanti kita akan melihat dia itu berkembang dengan karakter yang lebih kuat dalam kelompoknya. Lalu kita bukan seorang yang mengatur murid, kita biarkan murid menentukan pilihannya sendiri berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, namun perlu disadari tujuan akhir 5 posisi kontrol guru ialah pencapaian posisi manajer. Nah, di mana posisi murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif dan nyaman, sehingga muncullah dunia berkualitas, kelas-kelas berkualitas, dan sekolah yang berkualitas.
Nah, itulah 5 posisi kontrol kita semuanya dulu. Nah, dan di mana kita sekarang? Nah, lalu apa tujuan kita? Tujuan kita tentu adalah berada pada posisi manajer untuk menghasilkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, posisi manajer ini itu bisa kita terapkan untuk pertama untuk mengatasi masalah murid dengan cara segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar restitusi. Nah, ada sebuah langkah yang memadukan posisi kita sebagai manajer dengan tindakan restitusi kita dipandu dengan langkah yang namanya segitiga restitusi. Sebelumnya kita untuk hukuman tadi, hukuman dan konsekuensi itu akan kita bahas itu mengenai penghargaan terlebih dahulu. Penghargaan kalau di sekolah kita penghargaan itu bisa dalam bentuk juara kelas, dalam bentuk diumumkan nilai terbaik, diberi hadiah dan segala macam. Itu kalau di kelas. Nah, penghargaan itu dia akan efektif tapi dalam jangka waktu pendek. Penghargaan dalam jangka panjang itu menghilangkan motivasi intrinsik dan penghargaan merusak hubungan. Nah, berdasarkan pengalaman tahun 2013 saya pernah melakukan sebuah best practice itu tentang penilaian berkeliling menuju nilai 100 plus. Itu setiap anak yang dapat nilai 100 itu akan saya berikan sebuah bintang. Nah, itu awalnya mereka memang tertarik, mereka berpacu bersemangat, tetapi ketika penghargaan itu saya hilangkan, itu mereka nggak semangat lagi. Nah, dan tidak kalau dia kita terus-terusan seperti itu, tentu mereka jadinya akan semangat hanya karena kita berikan penghargaan. Jadi dia dalam waktu pendek memang efektif, tapi dalam jangka waktu panjang dia tidak efektif sama sekali. Dan penghargaan itu merusak hubungan. Merusak hubungan ini ketika seorang anak yang merasa dia betul-betul jadi juara 1 misalkan di sekolah kita, si Mutiara dan si Juwita. Mutiara rasanya dia juara 1, Juwita rasanya dia juga kemudian juara 1. Nah, ketika kita umumkan dia menjadi salah seorang yang betul 1 yang jadi juara 1, kita umumkan 1 orang saja yang jadi juara 1, akan berkecil hati 1 lainnya. Nah, bisa jadi itu akan merusak hubungan antar mereka dan merusak pandangan mereka kepada guru karena ada spekulasi-spekulasi lain. Nah, itu penghargaan. Jadi di sini saya mau menyimpulkan bahwa penghargaan itu menghukum. Nah, apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu menghukum? Bagaimana Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu menghukum? Pak Wanda? Jadi menurut saya penghargaan itu cukup bagi yang mendapatkan penghargaan, anaknya menjadikan itu sebuah beban. Kemudian bagi anak-anak yang lain juga menjadikan itu sebuah beban tersendiri. Ada yang lain Ibu? Ya, terima kasih Bapak Wanda. Ya, bahwa penghargaan itu menghukum. Ketika seorang yang dapat penghargaan itu akan menjadi sebuah beban, dan ketika itu berlanjut terus-menerus dia akan kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa itu sebuah kekecewaan atau kegagalan. Nah, berarti dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang yang gagal. Itu maksudnya kenapa penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka mereka yang tidak dapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama.
penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika satu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa dihukum. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa penghargaan itu menghukum. Oleh karena penghargaan itu tadi di hukuman itu juga bernilai tidak kita katakan negatif ya, tapi dia bernilai tidak positif, konsekuensi juga begitu, dan penghargaan juga, maka kita menuju ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi tadi sebuah dialog yang mengembalikan keyakinan anak, dan kita kembalikan dia ke kelompoknya sehingga dia bisa memperbaiki sikapnya. Restitusi itu ada tiga langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Di dasarnya itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita meyakinkan kepada murid bahwa mereka bukan adalah orang yang gagal. Nah, berarti kita seperti menyemangati bahwa mengatakan yang kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya melakukan ini. Orang lain juga seperti itu kok. Nah, itu kata-kata itu menstabilkan identitasnya. Bahwa semua orang punya kebutuhan, semua orang punya segala sesuatu yang harus dipenuhinya. Nah, mungkin dengan kesalahannya dia menganggap itu adalah pemenuhan kebutuhannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi di sini maksudnya tindakan yang salah, tapi kita validasi. Nah, validasi tindakan yang salah itu maksudnya bukan membetulkan tindakan yang salah, tapi kalau kita selalu menyalahkan anak yang menganggap itu salah, mereka akan tambah memberontak. Nah, maka dalam sebuah penelitian dilakukan validasi kesalahan seorang anak, maka dia akan tersadar. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana memvalidasi tindakan salah. Misalnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu nilai-nilai apa yang diyakini dan apa yang mereka yakini akan mereka perbuat berikutnya. Nah, kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu adalah bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak diyakini dengan kalimat-kalimat ini: berbuat salah itu apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga kok pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan ini pasti bisa kita selesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi permasalahan. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, tuh. Ini adalah menstabilkan identitas. Nanti kita lihat sebuah percakapan dari pengalaman saya. Kita lihat sebuah percakapan bagaimana itu menstabilkan identitas menurut yang saya pahami. Selanjutnya, yang ketiga, itu adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya bertentangan dengan aturan yang ada. Yang baik kok kita validasi, nah itu kan bertentangan itu. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan murid, menunjukkan bahwa kita paham mereka, paham kebutuhan mereka. Karena pendidikan itu sejatinya berpusat pada murid. Kalimat-kalimat yang mungkin memvalidasi kebutuhan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya si Marvel bertinju dengan si Gani, oh sama anaknya kan bisa suap tinju kepaluan Gani, tapi ada masih ibu, nanti tangan bisa tinju. Nah, ibu paham perasaan ini, gitu sepertinya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Misalnya ketika seorang diolok-olok dengan menyebutkan itu seperti kemarin di kelas 7A, si Fajri diolok-olok oleh si Nabil nama bapaknya, lalu si Fadi tinjunya lah si Nabil oleh si Fajri. Nah berarti saya bukanlah kita langsung menyalahkan si Fajri, berarti bagus itu Fajri bisa melindungi diri, bisa ibu bangga karena Fajri bisa menjaga kehormatan diri. Hanya galan apa orang kawan dua tinju kawan itu harusnya. Nah lalu dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini adalah yang terakhir. Langkah untuk menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa yang kita bayangkan tentang kelas ideal? Dan kamu mau jadi apa, seorang seperti apa? Berarti ketika kasus si Fajri tadi, nanti kita tanya, Fajri maunya di kelas ini kita bagaimana? Pasti anak menjawabnya, kita mau berteman Bu, kita mau seperti saudara di kelas ini, tidak ada pertengkaran. Nah kalau seperti itu, apakah tindakan Fajri tadi bisa mewujudkan itu? Tentu dia akan bilang tidak. Jadi selanjutnya bagaimana lagi Fajri? Nah jadi kita di sini tidak menuntun anak menemukan sebuah solusi atau menuntun anak untuk bagaimana dia menebus kesalahannya, tapi dia sendiri yang menemukan. Nah dia sendiri yang yakin dengan kalau dia begini akan seperti ini jadinya, kalau dia begini seperti ini jadinya. Harus anak yang meyakini, dan itu Bapak Ibu itu tugas kita untuk menuntun. Nah menurut saya ini untuk kasus-kasus berat itu akan rasanya mustahil kita kerjakan Ibu. Nah kalau untuk anak yang biasa itu bisa, tapi disinilah letak kita sebagai pendidik. Kita tidak boleh bosan dan kita harus terus mencoba semua agar murid-murid kita tumbuh dengan nilai-nilai kebajikan, agar murid-murid kita tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakatnya, seperti dengan cita-cita Gereja Dewantara untuk menciptakan anak-anak yang selamat dan bahagia ketika dia terjun di tengah-tengah masyarakat, selamat dan bahagia untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saya tayangkan sedikit video restitusi saya dengan si Fajri kemarin. Ada sebuah video yang sempat saya tayangkan dan saya ambil ketika saya merestitusi Fajri. Dia bilang Pak saya, lalu saya tidak jawab, saya pun ditolong. Lalu ia nangis karena dia ada ingin. Sampai nangis lalu dia kalau kita sabar ya, sabar berarti kita ingin bela diri. Karena itu manusiawi ya, itu terjadi. Tetapi kalau sampai itu sampai kemudian ini sudah tidak berulang lagi, ada sesuatu yang berulang. Apa? Melanggar keyakinan orang ya, karena memukul kepala teman. Oh keyakinan darah kok dan jumlah darah nanti. Lalu tidak mengerti sama teman apa yang dilakukan tadi sebenarnya? Oh, minta maaf Bu,
Kalau harus bertindak baru dan tidak adil dengan tindak keras sekarang itu lagi dengan kabar-kabar buruk tentang Ibu, nanti si Fadli menemukan sendiri nilai kebajikan apa yang harus dia lakukan. Nah, ternyata setelah saya restitusi Fadli, saya minta dia mengungkapkan apa yang dirasakannya. dia tadi masalahnya tidak berjalan dan kuliah selalu pengadilan saya dan saya menjadi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, berarti dari sini Kasih dari punya Deli yang ide. Nah, dari sini berarti kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita restitusi anak merasa tidak dihakimi, anak merasa diperhatikan, dan dia merasa tidak kita salahkan. Nah, sementara dia bisa menemukan nilai-nilai kebajikannya, sehingga ketika dia sudah kembali ke kelasnya, dia bisa memperbaiki itu semua sendiri tanpa bantuan kita, tanpa campur tangan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Sekarang ada Bapak Ibu bertanggapan tentang restitusi ini. Ada tanggapan Ibu? Ya, Ibu Bismillah. Terima kasih boleh kesempatannya. Kalau dilihat dari penjelasan yang tadi, kemudian ada contohnya. Kalau kita terapkan itu sangat bagus sekali, walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan ke tangan, butuh proses, butuh juga komitmen kita, kemauan kita dari para guru untuk mencobakan. Karena ini mungkin istilahnya baru, walaupun kita sudah pernah menerapkan, mungkin yang selama ini kita baru ke tahap sampai ke rasa bersalah mungkin karena kalau untuk menemukan sendiri solusi seperti yang kita dengar tadi, yang praktek dari segi 3 restitusi itu mungkin jarang sekali kita lakukan. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan, ini butuh komitmen kita bersama, butuh kerjasama kita semua untuk mau melakukan ini. Walaupun kita tidak mengharapkan seluruh anak langsung berubah, tetapi mungkin ada yang kita bimbing, mungkin berapa orang dari berapa orang yang kita bimbing itu bisa berubah 2 orang atau 3 orang itu sudah menunjukkan hasil yang menurut saya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Srina, tanggapannya sangat mencerahkan, yang sebenarnya itu membangkitkan motivasi kita bahwa ini adalah tugas kita yang harus kita kerjakan mulai dari lingkup terkecil, mulai dari masalah-masalah kecil. Kalau masalah kecil bertahap nanti masalah tidak akan tertutup kemungkinan masalah besar akan bisa kita selesaikan dengan cara restitusi. Nah, tentunya harus ada kesepakatan dan motivasi intrinsik tadi. Nah, Ibu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan ini. Sebelum menutup, saya ada sebuah cerita sedikit, Bu. Sebuah cerita, ada sepasang suami istri. Seorang suami dia minta pijit kepalanya kepada istri, dipijitkan karena sakit kepala. Tolong dong pijitkan
kepala saya, sekolah apa? Dek, kata suaminya. Nah, lalu berbagi pengalaman berarti ya, berbagi pengalaman. Lalu dipijitkan oleh istrinya. Lalu istrinya bertanya, dulu waktu abang baru nikah, siapa yang menjadikan kepala abang? Kalau saya ada, lalu suaminya bilang, sebelum saya nikah, saya nggak pernah sakit. Ya, ya, berarti setelah nikah kepalanya sering sakit sebelum nikah. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.